Langkah-langkah pengambilan data pada mesin thermal troubleshooting system. Langkah yang pertama adalah kita akan menghubungkan ke instalasi listriknya. Setelah kita hubungkan, kita akan menyalakan mesin dengan memencet tombol on. Sekarang mesin sudah menyalakan, sudah mulai nyala. Nah, di sini kita akan mulai pengambilan data. Untuk data yang kita perlukan, yang pertama adalah pressure dan temperatur. Pressure dan temperatur yang pertama nanti kita akan ambil dari yang pertama P1 adalah tekanan keluar dari evaporator, dan T1-nya merupakan temperatur yang akan masuk menuju ke kompresor ini. Nanti kita akan lihat ini posisinya P1 dan T1. Oh ya, jangan lupa untuk mengaktifkan sistem pada mode cooling. Di sini mode cooling. Kita akan tunggu sebentar. Nanti untuk data yang selanjutnya kita butuhkan pressure dan tekanan yang masuk ke dalam kondensor. Di sini nanti P2 dan T2 kita baca dari ini. Lalu data yang selanjutnya adalah P3 dan T3. Dan yang terakhir adalah kita akan membaca data P4 dan T4. P4 dan T4 ini merupakan tekanan yang keluar dari expansion valve dan juga temperatur yang keluar dari expansion valve. Jadi seperti itu langkah-langkah pengambilan datanya. Setelah ini kita akan melakukan pengambilan data. Di sini kita akan mulai mengambil data yang pertama. Kita akan membuat data yang pertama itu menggunakan aliran yang dari kondensor melalui pipa kapiler. Jadi kita akan buka valve yang ada di sini, lalu kita akan tutup kedua valve yang ada di bawahnya, sehingga nanti aliran refrigeran dari kondensor menuju ke pipa yang akan mengalir ke pipa kapiler. Nah, di sini kita akan lihat pengambilan data yang pertama. Kita akan melakukan pengambilan data sebanyak 3 kali dengan jeda waktu masing-masing 10 menit. Ini untuk pengambilan data yang pertama. Ini adalah P1-nya. Ini adalah T1-nya. P1 dan T1. Bisa Anda tulis untuk data P1 dan T1-nya. Ini untuk data pada P2 dan juga T2. Bisa Anda lihat. Oke. Untuk selanjutnya pengambilan data pada P3 dan T3. Dan yang terakhir adalah nilai P4 dan T4. Oke. Nah, kita akan beri jeda waktu sekitar 10 menit untuk pengambilan data yang kedua. Nanti kita akan mulai lagi pengambilan data P1, P2, P3 dan P4. Ini untuk melihat berapa besar ampere. Ini untuk besaran ampernya. Oke. Nah, ini untuk flow meternya. Bentar. Oke, ini ya
Untuk flow meternya sekitar 30, nilainya sekitar 30. Oke, kita akan tunggu 10 menit. Nah, ini untuk pengambilan data yang kedua untuk nilai P1 dan T1 nya. Ini kita masih menggunakan arah aliran yang menuju ke pipa kapiler. Nah, ini adalah nilai untuk P2 dan T2 nya. Oke. Lalu ini adalah nilai untuk P3 dan T3 nya. Dan yang terakhir adalah nilai untuk P4 dan T4 nya. Ini adalah untuk pengambilan data yang ketiga atau menit ke 20. Ini nilai P1 dan T1 nya. Lalu ini adalah nilai P2 dan T2 nya. Lalu ini nilai untuk P3 dan T3. Dan yang ini adalah nilai untuk P4 dan T4 nya. Kita akan ambil satu data lagi. Nah, ini untuk pengambilan data terakhir untuk P1 dan T1, bisa Anda lihat. Oke. Lalu nilai untuk P2 dan T2. Lalu nilai untuk P3 dan T3. Dan yang terakhir adalah nilai untuk P4 dan T4. Oke, ini tadi posisi kita membuka katup V4. Ini posisinya terbuka ya. Katup V4 terbuka, arah alirannya melalui pipa kapiler. Setelah ini kita akan mencoba percobaan dengan membuka katup V6, menutup katup V4, dan aliran akan menuju ke expansion valve. Ini untuk variasi kedua, kita akan buka katup V6. Jadi nanti aliran dari kondensor pada pipa percabangan ini dia akan menuju ke katup V6, lalu dari V6 dia akan keluar menuju ke expansion valve sebelum akhirnya masuk ke evaporator. Nah, ini untuk ampere pada variasi yang kedua, kita membuka katup V6. Bisa dilihat berapa ampere. Ini untuk flow meternya, kita lihat ada di kisaran nilai 40. Oke, untuk flow meternya berada di nilai kisaran 40. Untuk posisi V6 terbuka dan aliran menuju expansion valve, ini adalah nilai P1 dan T1 nya. Silakan Anda catat untuk nilai P1 dan T1 nya. Lalu ini adalah nilai untuk P2 dan T2 nya. Oke, sudah dicatat. Ini adalah nilai untuk P3 dan T3 nya. Dan ini adalah nilai untuk P4 dan T4 nya.
kita akan memberi jeda waktu 10 menit untuk pengambilan data berikutnya. Setelah 10 menit pertama, ini adalah data untuk P1 dan P2, T1 maksud saya, maaf, P1 dan T1. Bisa dilihat ya. Lalu ini adalah nilai untuk P2 dan T2. Silakan dicatat. Lalu ini adalah nilai untuk P3 dan T3. Oke. Dan ini adalah nilai untuk P4 dan T4. Kita akan tunggu 10 menit lagi untuk kita pengambilan data berikutnya. Ini untuk pengambilan data yang ketiga untuk nilai P1 dan T1. Bisa dibaca di sini. Lalu ini nilai P2 dan nilai T2. Lalu ini adalah nilai untuk P3 dan T3. Dan ini nilai untuk P4 dan T4. Oke, kita akan ambil data yang terakhir 10 menit ke depan. Ini untuk pengambilan data terakhir pada nilai untuk P1 dan T1-nya. Silakan dicatat. Ini nilai untuk P2 dan T2-nya. Lalu ini nilai untuk P3 dan T3. Dan yang terakhir adalah nilai untuk P4 dan T4-nya. Silakan bisa dibaca di sini ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk nanti pengerjaannya, mesin ini adalah menggunakan refrigeran tipe R134A. R134A. Oke, saya rasa cukup untuk praktek thermal troubleshooting sistemnya. Kita akan lanjutkan untuk praktek yang lainnya. Selamat mengerjakan dan terima kasih.